pagi-pagi udah pada semangat ya Kak ya. Iya. Wow, kita sapa juga kali Kak yang di rumah ya. Halo adik-adik yang di rumah, shalom semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan baik-baik ya. Yes, tentunya kita masih tunggu untuk bisa ibadah onsite bareng teman-teman Charis Kids lainnya. Nah, hari ini tuh minggu pertama ya Kak ya di Minggu bulan pertama. Februari ya. Yang pastinya ada buku baru. Yes, jadi nanti kita akan bagiin buku activities yang baru. Jangan lupa kalau misalnya udah diterima itu dinamain ya dan dibawa pulang biar Kasih nggak nama, ketuker. Dibawa pulang, Betul. jangan ketukar temen. Betul. Nah, Iya. Kakak juga mau ingetin nih sepanjang ibadah untuk adik-adiknya jangan lari-larian, jangan ganggu temennya atau jangan asik main sendiri ya. Tetap duduk di dalam kotaknya. Semua gadget, handphone dan juga permainan lainnya bisa disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing selama sesi ibadah berlangsung. Bisa ya? Bisa? Bisa? Oke. Nah, berarti kita tanpa menunggu panjang lebar aja kali ya Iya. Kak. Adik-adiknya udah pada semangat dari tadi mau ibadah nih Iya, kayaknya. bener. Yuk kita langsung undang bangkit berdiri Ayo, aja kali ya. bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Ayo yang di belakang. Let's go, bangkit berdiri. Mungkin kalau misalnya kalau di depannya kotak depannya masih ada yang kosong, boleh majuan lagi ke Iya, depan. masih boleh loh Biar maju ke depan. biar makin kelihatan. Takut kau terlalu belakang, ntar nggak terlalu kelihatan. Biar teman-teman yang baru datang nanti belakangan bisa duduk menempati yang kotak-kotak belakangnya. Yes. Oke, coba Kak. Kita tes kali ya Kak ya. Iya. Charis Kids. Belum fokus. Belum fokus. Masih kayak aku di mana nih Kak? Aku di mana? Yuk, coba yuk. Charis Kids. Lagi Charis Kids. Mantap banget, luar biasa. Udah siap nih Kak? Udah siap banget. Sebelum ibadah, kita sama-sama nyanyiin Jingle Charis Kids. Dengan musik ya, let's go. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Aku mau coba semangat kalian pagi hari ini, oke? Kita coba sekali lagi. Charis Kids. Masih rada lemas, sekali lagi. Charis Kids. Udah siap memuji nama Tuhan belum? Sudah? Oke, sebelum memuji nama Tuhan, aku mau ajak kalian untuk kita sama-sama lipat tangan kita. Ayo, kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa, oke? Gak ada lagi yang bercanda-bercanda, ayo. Gak ada lagi yang bercanda, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik. terima kasih Terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Sekarang kami Sekarang kami ingin memuji, memuliakan memuliakan nama-Mu. namamu. Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kita berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. amin. Yeay. Yuk
Ayo, siapa di sini yang aku mau nanya kalian, siapa di sini yang cita-citanya bisa terbang? Ada yang pengen bisa terbang nggak? Saya. Aku pengen terbang, tapi sayangnya nggak bisa. Jadi harus naik pesawat. Saya pakai pesawat aja. Tapi nggak apa-apa. Kita mau terbang sama-sama, tapi pakai lagu, oke? Ada yang tahu nggak? Kita mau lagu apa? Tebak. Ku kan terbang, oke? Oke. Nanti siap-siap ya, ikutin gaya kakak-kakak ya. Oke. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ayo ikutin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke. Kita sama-sama lebih semangat lagi, oke? Memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu. Mari kita nyanyikan nyanyi ya. Aku mau dengar suara kalian. Kan terbang. Ayo suaranya mana nih? Ayo lebih kencang. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Adik-adik, aku mau kalian ikutin kata-kataku, oke? Aku adalah anak yang disayang sama Tuhan Yesus. sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Percaya gak disayang sama Tuhan Yesus? Percaya. Gak ada yang angkat tangan nih? Aku percaya. Percaya. Oke. Tuhan Yesus juga sayang sama kita juga sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, yuk aku sama-sama mau ajak adik-adik kalian
kita fokus. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus, oke? Oke. Siapin hati kita, angkat tangan kita. Kita nyembah Tuhan, oke? Hosana in the highest.
Haleluya. Adik-adik, sebentar kita akan masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Sudah semua? Yuk, kalau sudah, kita sama-sama angkat rotinya dulu. Yuk, aku mau ajak teman-teman semua, kita angkat dulu rotinya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yang masih berdiri yuk, kita boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Coba aku mau hitung sampai hitungan ketiga. Semua udah duduk, oke? 1, 2, 3, oke. Nah, yuk sama-sama aku mau ajak teman-teman semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tema yang Engkau berikan kepada gereja kami di tahun 2023. Tahun pemulihan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang hilang dari milik kami, Engkau yang akan kembalikan jauh lebih baik. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dan sebelum kita lihat slide yang pertama, coba aku mau nanya dulu nih. Coba kita konsentrasi. Teman-teman masih inget gak tema gereja kita tahun ini? Bahasa Inggris ya? Kita ucapin sama-sama ya sebelum kita lihat, oke? 1, 2, 3. The Year of Divine Restoration. Boleh ditampilin Kak slide-nya? The Year of Divine Restoration. Atau dalam bahasa Indonesianya apa? Tahun pemulihan dari Tuhan, amin. Ya, jadi the year of divine restoration atau tahun pemulihan dari Tuhan. Yang artinya apa? Jika ada sesuatu hal yang pernah hilang dari kita, mungkin kesempatan, mungkin sukacita, atau mungkin ada orang-orang yang kita kasihi yang pernah hilang dari kita. Kita percaya Tuhan Yesus mampu memulihkan dan mengembalikan jauh lebih baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Amin.
Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Boleh Kak, next slide-nya. Boleh ditampilin gambar selanjutnya. Nah, wah ada yang ingat gak kata yang di tengah? Kita belajar ini bulan lalu ya, betul? Minggu ini kita akan mengingat konsep tentang pemulihan yang kita udah belajar selama bulan Januari kemarin. Nah, masih ada yang ingat kata di tengah? Kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Apa kata di tengah? Apokatastasis, yaitu dia adalah bahasa asli dari pemulihan ya, adik-adik benar ya. Pemulihan atau restoration, bahasa aslinya adalah apokatastasis. Yang artinya the more perfect stage before the fall. Atau dalam bahasa Indonesianya, keadaan yang jauh lebih sempurna, lebih baik dibandingkan sebelum kejatuhan atau kehilangan. Amin. Nah, kayak gimana tuh Kak? Boleh kita lihat contoh selanjutnya, next slide. Nah, ada yang ingat gambar ini? Ini activity kita minggu lalu ya, betul ya? Nah, misalnya nih, contoh gambaran pemulihan tuh seperti apa sih Kak? Misal, kalian pertama-tama ketika awalnya ada di level apa ini? A ya, betul ya? Nah, kemudian terjadi kehilangan atau kalian terjatuh, sehingga terjatuh ke level apa? Minus A ya. Nah, tetapi adik-adik, ketika Tuhan memulihkan, apakah Tuhan memulihkan hanya sampai ke level A aja? Enggak ya. Tetapi Tuhan memulihkan bahkan bukan sampai B atau C aja, tetapi sampai di level D ya. Yang artinya apa? Kalau kita lihat, coba lebih tinggi yang mana? Yang di sini atau yang di situ? D ya. Nah, artinya apa adik-adik? Ketika Tuhan memulihkan kita, pemulihannya pasti jauh lebih baik. Amin. Boleh next ya Kak. Boleh next slide. Nah, oke. Ini ayat yang udah kita baca pada bulan sebelumnya juga ya. Masih ada ingat ayat ini? Masih ada ingat? Coba kalau mungkin kita teman-teman ada yang lupa nggak apa-apa, aku bacain ya. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Teman-teman ingat ayat ini? Pernah kita baca ya? Bulan sebelumnya. Nah, coba untuk kita lihat lebih jelasnya, kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, kita lihat di atas gambar apa? Gambar apa? Lembu ya. Yang di bawah gambar domba. Tadi kalau kehilangan 1 ekor lembu digantikan berapa? 5. Ketika kehilangan 1 ekor domba digantikannya berapa? 4 ekor domba. Wah. Nah adik-adik, ada satu rahasia lagi nih dari ayat tadi, dari gambar ini. Coba aku mau nanya, yang lebih besar lembu atau domba? Wah lembu ya, benar ya. Yang atas lebih besar. Nah, kenapa ketika lembu yang kehilangan 1 gantinya 5? Ketika domba kehilangan 1 gantinya 4? Nah, ini ada rahasia adik-adik. Kalian siap dengar rahasia ini? Oke, kita sama-sama konsentrasi ya. Tadi yang lebih besar apa? Lembu kan? Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Semakin besar, boleh sebelumnya Kak, ayat yang tadi? Oke, gambar ini ya. Semakin besar kehilangannya, tadi lembu lebih besar ya. Semakin besar juga pemulihan dari Tuhan. 5 lebih besar dari 4 kan ya, betul ya? 5 lebih besar dari 4. Oke, boleh nextnya? Nah, kita udah juga baca tentang ayat ini nih adik-adik. Aku bacain ya, Keluaran 22 ayat 9. Dalam tiap-tiap pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, katakan sama-sama aku, mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Nah adik-adik, kita udah belajar juga bulan sebelum ini.
ketika kita mengalami kehilangan, apa yang kita lakukan? Kita, apa tadi yang sama-sama kita katakan bersama? Kita mengatakan. Jadi ketika misalnya nih adik-adik ada kehilangan sesuatu, mungkin keluarga yang dikasihi atau mungkin adik-adik terkena penyakit gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi kehilangan? Kita datang sama Tuhan dan kita mengatakannya. Misalnya contoh, boleh gambar selanjutnya Kak? Boleh next ya? Kita sama-sama lihat gambar selanjutnya. Oke, ternyata langsung gambar ini. Oke, sebelum gambar ini nih, nah aku kasih contoh dulu nih. Misalnya ada teman-teman yang sakit. Nah hari ini kita udah tahu adik-adik bahwa ketika kita sakit kita datang sama Tuhan dan mengatakan. Apa yang kita perkatakan? Sama kayak yang tadi kita udah deklarasikan ketika perjamuan kudus, ya kan? Kita ingat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung semua dosa dan penyakit kita. Sehingga kalau kita sakit kita berkata, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Sehingga hari ini kita bisa menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Kalau misalnya ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang disayang, Tuhan Yesus mampu untuk memulihkan dan menghadirkan orang-orang yang lain yang di sekitar kita yang dapat membawakan sukacita yang lebih besar. Amin. Amin. Nah, adik-adik. Nah, ini gambar siapa? Ada yang ingat nggak? Daud. Nah, coba aku mau nanya, ada yang ingat nggak ceritanya Daud kenapa ini? Dia kehilangan apanya? Kehilangan anaknya. Nah, ini makanya Daud sedih ya. Tapi apa yang Daud lakukan ketika Daud kehilangan anaknya? Ada yang masih ingat? Daud datang ke rumah Tuhan dan dia memuji menyembah Tuhan. Nah, satu lagi yang kita bisa pelajari dari cerita Daud adik-adik. Ketika terjadi kehilangan, apa yang kita lakukan? Kita datang sama Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru sambil kita menantikan pemulihan dari Tuhan. Amin. Dan Daud terima gak pemulihan dari Tuhan? Terima ya. Pemulihannya siapa nama anaknya? Salomo. Dan Salomo itu kaya aja atau kaya banget? Kaya banget ya. Nah, pemulihan dari Tuhan jauh lebih baik. Nah, kita udah belajar adik-adik minggu sebelumnya di bulan Januari ya, bahwa ketika terjadi kehilangan, kita tahu bahwa Tuhan mampu memulihkan jauh lebih baik. Kayak gambar tadi ya, yang lembu sama domba. Dan kemudian ketika terjadi kehilangan, yang perlu kita lakukan apa? Kita datang sama Tuhan, kita berkata sama Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang pasti memulihkan kita. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke, yuk sama-sama aku mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kami jauh lebih baik dari sebelum kehilangan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa apapun yang hilang dari milik kami, Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, thank you Kak Kris. Hai. Halo. Nah, Ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik untuk ngerjain activities ya Kak ya. Iya. Nanti di buku baru. Di buku baru. Yang akan dibagikan sebentar lagi. Nah. Oke. Buat adik-adik yang di rumah,
tunggu ya kiriman bukunya. Betul, jangan Dan- lupa untuk dinamain ya Kak ya. Dinamain. Begitu udah dapet dan dibawa pulang. Nanti Iya. minggu depan dibawa lagi. Minggu depan dibawa lagi. Oke deh, nah biar... Dan buat yang ingin tahu tentang Charis Kids, Mm-mm, untuk daftarnya atau segala macamnya lah, mm-mm. bisa DM di Instagramnya Charis Kids. Di mana tuh Kak? @CHARISKIDZ @CharisKids. Charis Kids. Yes. Nah, berarti Oke. kita sekarang Oke. waktunya adik-adik buat ngerjain activitiesnya kali ya Kak ya. Iya. Oke deh. Sekarang adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik yang di sini, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.